Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninik Utari dengan NPM 20190150047 dari kelas R6E, jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Pada semester 6 kali ini, saya mendapatkan tugas akhir untuk membuat video konseling pada mata kuliah praktik lab konseling perorangan. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan video konseling pendekatan realitas. Konseling realitas dicetuskan oleh William Glasser. Konseling realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan suatu bentuk pertolongan kepada klien. Hal ini berdasarkan pada konsep terapi realitas di mana seorang klien ditolong agar mampu menghadapi realita di masa depan. Konseling realitas berprinsip bahwa seseorang dapat dengan penuh optimis menerima bantuan dan terapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi kenyataan tanpa merugikan siapapun. Secara rinci, Glasser menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama kelangsungan hidup, kedua cinta dan rasa memiliki, yang ketiga ada kekuatan atau prestasi, yang keempat ada kebebasan kemerdekaan, yang terakhir ada kesenangan. Tujuan umum konseling realitas adalah membimbing konseli ke arah mempelajari perilaku yang realitas dan bertanggung jawab, serta mengembangkan identitas keberhasilan. Berkewajiban membantu konseli dalam membuat pertimbangan-pertimbangan nilai tentang perilakunya sendiri dan dalam merencanakan tindakan bagi perubahan. Sedangkan tujuan khusus dalam konseling ini ialah untuk melatih klien melakukan apa yang harusnya dilakukan guna memenuhi kebutuhan 3R. Yang pertama ada right, responsible, dan terakhir ada reality. Dengan norma yang berlaku agar terciptanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan orang lain, serta menjadi acuan nyata bagi pemenuhan kebutuhan pribadi, bukan hayalan. Kontas adalah sebagai berikut. Yang satu, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana dan realistik mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir ada terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari konseling realitas. Kelebihannya itu, asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. Yang kedua, asumsi mengenai kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Yang ketiga, konseling bertujuan untuk mempelajari tingkah laku sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku. Klien bisa belajar tingkah laku yang lebih realistik dan karenanya bisa tercapai keberhasilan. Selanjutnya ada langsung lebih cepat menyadarkan klien karena menggunakan secara langsung mengajak klien dalam berdiskusi. Selanjutnya bersifat praktis, luas, dan efektif. Dan yang terakhir, mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengetahuan tentang diagnosis. Selanjutnya ada kelemahan dari konseling realitas. Yang pertama, teori ini mengabaikan tentang inteligensi manusia, perbedaan individu, dan faktor genetik lain. Yang kedua, dalam konseling ini kurang menekankan hubungan baik antara konselor dan konseli, karena hanya sekedarnya. Yang ketiga, pemberian
Reinforcement, jika tidak tepat, dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Yang selanjutnya ada jangka waktu terapi yang relatif pendek dan berurusan dengan masalah tingkah laku, sadar pada konseling. Selanjutnya ada teknik yang digunakan kurang mampu mengungkapkan data yang dialami dari diri pribadi klien. Selanjutnya, hanya menekankan perilaku tanpa mempertimbangkan sisi perasaan. Selanjutnya, tidak dapat memberikan penekanan yang cukup pada dinamika tidak sadar dan pada masa lampau individu sebagai salah satu determinan dan tingkah lakunya sekarang. Yang terakhir, kelemahannya itu bisa terjadi suatu tipe campur tangan yang dangkal karena ia menggunakan kerangka yang terlampau disederhanakan. Pada konseling kali ini saya memiliki klien seorang perempuan umur 18 tahun, daerah asalnya di Lampung, yang memiliki masalah tuh khawatir, cemas untuk kedepannya karena ia merasa berbeda dengan teman-temannya, sehingga menurut klien saya adalah hal ini yang menjadi faktor utama alasannya apakah dia bisa mengerjakan semua impian-impian di depannya. Jika ingin mengetahui konseling yang saya lakukan bersama klien, silakan disimak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Mbak, waalaikumsalam. Maaf ya Mbak, sudah menunggu lama ya. Enggak kok. Saya juga baru join nih, Mbak. Oh gitu, kirain udah nunggu lama. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oh, gimana nih Mbak ceritanya bisa kontak saya? Jadi gini, saya tuh kan punya sepupu ya. Nah, kebetulan sepupu saya itu teman dekat Mbak. Terus saya kayak cerita-cerita gitu sama sepupu saya. Nah, dari situ saya dikasih kontak Mbak. Nah, ya udah. Itu sih dikasihnya seminggu yang lalu ya. Nah, dari situ ya saya langsung chat Mbak. Oh gitu, jadi kenalnya karena sepupunya Mbak, teman saya ya katanya tadi. Oh kalau boleh tahu, nama sepupunya siapa Mbak? Aulia. Oh iya, Aulia ya. Iya iya betul. Dia teman baik saya juga, udah kenal dari dulu. Syukur deh jadinya kita bisa dipertemukan walau menggunakan media Zoom seperti ini ya Mbak Kina. Iya, Mbak. Baik Mbak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya. Nama saya Kinanti Tias. Biasa orang manggil saya Kinan. Umur saya 18 tahun. Oh ya baik, Mbak Kinan ya berarti umurnya tadi 18 tahun. Kalau 18 tahun ini masih kelas 3 SMA atau sudah lulus? Sudah lulus, Mbak? Oh sudah lulus ya, berarti baru lulus tahun ini ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu kemarin Mbak Kinan tuh SMA atau SMK sekolahnya? SMK, Mbak. Oh SMK, SMK itu berarti kan sekolah menengah kejuruan. Jurusan apa nih Mbak kalau boleh tahu? Jurusan Tata Boga, Mbak? Oh Tata Boga, jago masak dong ya? Iya, Mbak. Oh gitu, Enggak. berarti Mbak Kina Enggak. lumayan jago masak nih. Bikin apa nih, kue atau masakan? Kue sih, Mbak. Oh Tapi iya, masih belum jago juga, masih terus belajar. oh iya iya. Berarti bisa kali ya ke depannya saya pesan kue gitu sama Mbak Kinan. Kan Mbak Kinan udah jago nih kayaknya. Bisa sepertinya, tapi kayak bakal jadi bisa basi di jalan nggak sih? Oh, ya ampun, emang Mbak Kinan dari mana asalnya? Di Lampung, Mbak. Oh, di Lampung. Lampung di daerah mananya tuh, Mbak? Di Bandar Lampung ya, Mbak, dekat Universitas Lampung. Mbak tahu? Oh, lumayan sih. Saya punya saudara juga di daerah Metro kalau nggak salah tuh. Metro sama Unila gitu. Dekat apa jauh? Sejauh mana gitu, Mbak? Ya, itu mah lumayan sih, 1 jam sampai 1,5 jam kalau dari sini. Oh, ya ya
ya berarti kalau misalnya dari Jakarta, misalkan saya Jakarta Timur, terus sampai mungkin Jakarta Utara kali ya Mbak, 1,5 jam tuh. Ya, bisa jadi, Mbak. Ya, jadi saya nggak bisa dong pesen kue sama Mbak Kinan. Iya, Mbak. Doain aja nanti kalau saya punya usaha makanan kering ya. Kan jadi bisa kirim ke Jakarta, Mbak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga niat baiknya nanti bisa terkabul ya Mbak Kinan, biar saya bisa pesen kue sama Mbak Kinan. Amin. Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak Kinan, sama-sama. Ya ampun, saya jadi lupa nih memperkenalkan diri saya. Kita juga baru pertama kali bertemu kan ya. Saya izin nama saya Nin Putari, biasa dipanggil Mbak Nini boleh, Mbak Utari boleh. Umur saya 23 tahun. Alhamdulillah saya sudah menjadi konselor sekitar dari 1 tahun yang lalu, Mbak. Oh, seperti itu, Mbak. Terus? Ya, nah biar nyaman nih, Mbak Kinan sendiri mau dipanggil Mbak, Kakak, Adik, atau bagaimana nih? Panggil Kinan aja, nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Tapi kalau misalnya saya mau manggil sebutan Mbak, gak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, Mbak. Bebas aja. Kalau Mbak Nini, saya panggil Mbak Tari, boleh nggak? Iya, boleh silakan Mbak Kinan. Iya, namanya mirip sama buku saya yang di Jakarta. Namanya Sri Utari. Jadi kayaknya saya merasakan lebih akrab aja kalau manggilnya Mbak Tari. Nama saya pasaran kayaknya sih ya Mbak, jadi sama. Ya udah nggak apa-apa, senyaman Mbak aja. Pokoknya manggil saya apa. Oke, Mbak. Baik, Mbak Kinan, sebelumnya apakah pernah melakukan konseling? Konseling sih belum pernah sama sekali, Mbak. Berarti baru perdana ya hari? Iya, betul. Nah, baik. Tapi kalau mendengar kata konseling, pernah nggak kayak seperti mendengar di sekolah gitu konseling? Nah, Mbak, ada di sekolah konseling gitu sama guru BK-nya. Tapi Mbak Kinan pernah melakukan konseling tersebut di sekolah? Tidak, Mbak. Hanya teman saya yang pernah. Mungkin berarti guru BK hanya mengawasi ya kalaupun ada yang konseling gitu, tapi Mbak Kinan sendiri itu belum pernah ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya mau menjelaskan terlebih dahulu konseling itu apa agar kita bisa sama-sama tahu dan sama-sama mengerti tujuan kita untuk konseling hari ini. Baik, Mbak. Silahkan. Jadi, konseling itu adalah upaya bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, di sini yang menjadi konselornya adalah saya dan konselingnya adalah Mbak Kinan sendiri. Di mana tugas saya sebagai konselor membantu Mbak dalam memberikan bantuan seperti Mbak misalnya merasakan keluh kesah, masalah, atau apapun yang sedang dirasakan oleh Mbak Kinan saat ini. Nah, saya berharap saat nanti kita konseling, Mbak bisa mengungkapkan apapun yang sedang Mbak Kinan rasakan atau Mbak Kinan alami. Bahkan ketika Mbak merasa sangat sulit mengatasi masalah yang sedang Mbak alami hari ini, Mbak bisa menceritakan semuanya ke saya secara bebas dan terbuka. Seperti itu Mbak, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Baik, nah adapun tujuan konseling ini itu tidak selamanya seorang yang datang ke sini bersama saya memiliki masalah ataupun beban yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Ada orang yang datang hanya sekedar memerlukan teman untuk bercerita atau dia merasa kesepian. Nah, maka dari itu pintu saya terbuka lebar untuk siapapun dan akan melayani dengan sepenuh hati. Konseling di sini juga punya asas-asas di mana kita sebagai konselor dan klien harus menyepakati asas-asas tersebut. Di antaranya ada asas kerahasiaan di mana nanti kalau Mbak Kinan cerita, Mbak Kinan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ceritanya tetap terjaga sama saya, tidak seperti kayak Mbak Kinan cerita sama teman dan bisa saja temennya ngebongkarin ceritanya Mbak Kinan seperti itu. Nah terus saya makanya di sini menjaga kerahasiaan Mbak, di mana Mbak nantinya bisa bercerita dengan secara terbuka kepada saya, harus sukarela juga bercerita tentang semua yang Mbak rasakan. Jadi gimana? Apakah Mbak mempunyai gambaran konseling itu seperti apa, Mbak? Ya,
sedikit lebih paham tentang konseling sih jadinya. Oke, baik. Berarti bisa kita mulai ya, Mbak, konselingnya. Iya, Mbak Kinan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu pada saya? belum ada sih Mbak. Oke, baik. Nanti kalau masih kurang paham, bisa menanyakan langsung pada saya, Mbak Kinan. Iya, siap. Baik, sekarang Mbak Kinan bisa menyatakan apa yang sedang Mbak Kinan rasakan ataupun sedang Mbak Kinan alami yang cukup mengganggu kehidupan Mbak Kinan. Silakan bisa diceritakan atau diungkapkan kepada saya secara terbuka dan sukarela. Ya Mbak, jadi gini, saya kayak memiliki masalah pada diri saya sendiri untuk kehidupan kedepannya kan. Kan saya sudah lulus SMK nih ya. Nah, saya memiliki kekhawatiran apakah saya mau kuliah atau langsung bekerja. Itu Mbak. Oke, kalau boleh saya tahu nih, awal mula Mbak Kinan memiliki kekhawatiran itu sejak kapan? Apa kayak karena kan Mbak merasa mau kuliah atau bekerja itu kan berarti dari fase SMA ini ya? Apa Mbak Kinan ngalaminnya dari SMA atau udah lama banget gitu? Dari lama sih kekhawatiran ini yang saya rasakan Mbak. Lumayan lama tuh sekitar mungkin SMP gitu. Iya Mbak, saya ngerasa khawatir dari saya mulai masuk SMP. Baik, jadi Mbak Kinan sendiri sudah merasakan kekhawatiran ini kayak cemas juga mau kuliah atau bekerja itu sudah sangat lama ya Mbak Kinan dari mulai masuk SMP. Berarti itu kalau terhitung sekitar 6 tahun yang lalu ya Mbak. Iya betul Mbak. Cukup lama juga ya Mbak Kinan memiliki kekhawatiran tersebut. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mbak awalnya Mbak muncul kejadian khawatir atau cemas gitu yang menjadi faktor utama, alasan utama juga untuk kehidupan ke depannya? Nah, jadi gini Mbak, tinggi badan saya kan tidak kayak seperti orang-orang pada umumnya ya. Saya tuh pendek Mbak. Nah, ini yang buat saya cemas, khawatir gitu Mbak. Apakah nanti saya bisa menerima semua ejekan atau bully dari semua orang-orang di luar sana? Gitu. Baik, jadi Mbak Kinan merasa minder gitu ya, kayak insecure dengan tinggi badan Mbak Kinan sekarang yang berbeda dengan uh, mungkin umumnya gitu. Iya betul. Di satu sisi kan saya juga bingung ya harus gimana. Harus marah sama siapa juga. Saya memiliki dua kakak sih, satu perempuan dan satu laki. Keduanya sih baik-baik saja sama saya. Saya juga diceritakan sama ibu saya kenapa saya bisa begini. Ya katanya sih saya adalah anak yang tidak diinginkan alias kuburan. Nah, ibu saya itu kayak mencoba menggugurkan kandungannya pada saat itu ya. Tapi alhamdulillah saya hidup sampai hari ini, Mbak. Dengan kondisi saya yang begini, ya Mbak nggak bisa lihat kondisi saya sih sebenarnya. Saya ceritakan saja bahwa dengan semua percobaan yang ibu saya lakukan untuk menggugurkan saya dimulai kayak suntik, jamu, dan yang lainnya, saya terkena masalah gitu di bagian tulang kaki. So far jadinya saat ini saya seperti normal pada umumnya sih. Hanya dokter sudah memvonis tinggi badan saya aja tidak bisa lebih dari 150. Nah, tinggi saya sekitar 120 dah sekarang. Awalnya saya kayak merasa marah aja dengan ibu saya, tapi kayak saya sadar bahwa ini sudah takdir ya Mbak, dan saya harus menerimanya mau gimana lagi. Tapi kalau ditanya gimana keadaan saya saat ini, saya jujur masih belum dapat berdamai sih Mbak. Ini susah gitu, saya bingung. Baik. Dengan cerita yang Mbak katakan tadi, berarti Mbak sempat merasa sangat kecewa ya Mbak ya. Maaf sebelumnya nih, saya kalau boleh tahu, apakah Mbak memiliki gejala yang dirasakan lainnya? Tidak ada gejala apapun sih yang saya rasakan, kayak kekhawatiran saya aja hanya di tinggi badan saya. Dan yang lain tidak kekurangan satu apapun, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Mbak Kinan. Kalau boleh saya tahu nih, kekhawatiran Mbak Kinan itu kan dirasakan semenjak SMP. Lalu bagaimana dengan keadaan dan kondisi ruang lingkup atau pertemanan Mbak saat SMK kemarin? Ya Mbak, kalau ditanya kayak ruang lingkup sekolah
Saya sih dari SD terus ke SMP itu saya masih bisa jalanin seperti biasa, normal, tidak menjadi kendala apapun ya. Palingan ya ada yang seperti mengejek saya gitu, tapi saya hiraukan aja. Kayak ya udah ngejeknya cuma kecil gitu doang. Kayak teman sekelas saya yang berucap seperti itu ya. Kalau pas SD sampai SMP sih saya anggapnya kayak main-main kata-kataan aja gitu sih. Kayak dikatain orang tuanya gitu. Nah, ini dikatain kecil gitu. Gak gimana-gimana sih, saya sih enjoy aja. Mungkin waktu itu saya juga belum paham ya gimana kondisinya ke depannya. Kali Mbak cuma kayak udah mengira kayak nanti gimana ya kayak saya kuliah dengan seperti ini apakah saya bisa tetap enjoy ya. Lalu setelah masuk SMK nih saya kayak berasa shock banget gitu ya dengan gaya pertemanannya si Mbak Jur. Saya merasa aduh kayak bakal diterima nggak ya, saya ditemenin nggak ya gitu Mbak. Oke, baik. Jadi selama Mbak Kinan SD dan SMP kemarin tuh dikatakan aman ya Mbak ya, Mbak melakukan aktivitas pertemanan dengan enjoy juga. Tidak ada kekhawatiran yang terjadi yang Mbak Kinan rasakan seperti di SMA ini. Nah, makanya setelah SMP, mungkin kelas 3 kali ya Mbak baru ngerasa gimana ya nanti aku ke depannya gitu ya Mbak. Iya betul, saya dibilang enjoy sih saat itu emang kayak beneran enjoy aja saya rasain, tapi kayak manusiawi ya Mbak, nggak sih kalau saya seketika mikir kayak nanti gimana ya pas kuliah gitu kan. Nah makanya saya bilang kekhawatiran ini ya sudah saya rasakan setelah SMP Mbak. Baik, berarti memang ternyata tuh kekhawatiran Mbak ini atau kecemasan yang Mbak alami saat ini tuh sudah cukup lama ya. Tadi Mbak kan bilang sempat shock atau kaget gitu saat masuk SMK tuh. Kalau boleh tahu, emang bagaimana Mbak? Kenapa gitu? Apa Mbak? Bisa Tadi kan, diulang sinyalnya, maaf Mbak. tadi kan Mbak bilang sempat shock gitu pas masuk SMK ya. Nah itu tuh shocknya kenapa? Bagaimana? Apa yang Mbak rasakan? Mbak, jadi kayak setelah SMP, setelah SMP kan saya masuk SMK ya. Saya mendapatkan kayak teman-teman yang dapat dibilang kayak kubu-kubuan gitu, atau bisa juga disebut kayak geng-gengan gitu loh. Tapi selama ini yang saya rasakan ya udah mau gimana lagi. Jadi saya harus hadapnya dengan Jadi ya karena Mbak shocknya itu ada geng-gengan ya Mbak di SMA gitu kayak pas di SD di SMP tuh Mbak tidak menemukan pertemanan yang seperti itu sehingga kayak Mbak shock gitu. Nah terus apa nih yang Mbak lakukan terus bagaimana tanggapan Mbak sendiri tentang pertemanan yang di SMK ini? ya yang saya rasain kayak pastinya bingung ya Mbak, hancur, kecewa gitu. Jujur pertemanan di SMK ini berbeda sekali dengan pas saya SMP ya. Saya tidak kayak menanggapinya apa-apa setiap pulang sekolah ya. Yang saya bisa lakukan hanya mengadu kepada ibu dan kakak perempuan saya, Mbak. Jujur saat 1 minggu pertama sekolah ya, saya minta untuk pindah sekolah pada kedua orang tua saya. Tapi ayah ibu saya tidak mengizinkannya ya, Mbak. Dengan maksud kalau saya pindah tidak dapat menyelesaikan masalah. Terus saat itu saya juga cerita kepada kedua orang tua saya kalau saya sangat tidak nyaman berada di sekolah itu. Nah, ayah dan ibu saya juga kayak merasa mau buat laporan ke sekolah gitu enggak, Mbak, dengan laporan bahwa ada provokator di kelas. Sehingga saya tidak ditemani. Tapi saya urungkan niat kedua orang tua saya tersebut, Mbak. Karena saya yakin hal itu terjadi bukankah saya malah tambah dikucilkan ya, Mbak. Karena mengadu, terus kayak hidup saya kayak cukup kelama aja, seperti maju mundur salah, gitu, Mbak.
Baik, saya sangat mengerti perasaan Mbak Kinan pada saat itu dan mungkin karena menceritakan ulang kembali saat ini seperti membuka luka lama ya Mbak Kinan. Maaf ya Mbak Kinan, jadi harus merasakan kesedihan lagi nih atau mengingat yang dulu-dulu karena konseling hari ini. Nah, saya hanya ingin mengetahui kondisinya agar kedepannya kita bisa sama-sama mencari tahu, menafsir permasalahan apa sih yang sebenarnya Mbak Kinan rasakan. Seperti itu Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Saya juga sudah berdamai dengan masalah itu. Saya juga sudah berteman baik dengan teman kelas saya. Memang sih awalnya nggak mudah banget ya, Mbak. Cuma saya yakin Allah Maha baik, Mbak. Masya Allah, berarti Mbak Kinan hebat banget nih. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang membuat Mbak Kinan tuh bisa ada di titik ini, bisa berdamai dengan masa lalu tersebut tuh? Iya, Mbak. Jadi kebetulan alhamdulillah banget ya, saya cukup disayang dengan guru-guru saya ya. Dan saya merasa bahwa jurusan yang saya tekuni itu adalah jurusan yang cocok banget buat saya. Terus saya juga dapat ngikutin semua materi dengan baik dan sering mendapat juara kelas juga. Nah, dari situ juga kayak saya merasa mulai menganggap saya ada dan merasa butuh dengan saya. Saya juga tidak mikirin ya, kayak sepertinya dia temanin saya kayak karena biar ini itu, tidak sih. Biarlah berjalan apa adanya aja sih. Saya selalu menganggap ya beginilah mau berteman baik. Saya temani, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Seperti itu sih, Mbak. Hmm, jadi banyak cara ya Mbak Kinan, tapi saya akuin Mbak Kinan tuh di sini tuh keren dan hebat sekali, cocok banget menjadi motivasi untuk orang di luar sana untuk tetap bisa meyakini hidupnya bahwa sebenarnya semua orang tuh pasti punya kelemahan, tapi balik lagi kepada diri sendiri bagaimana kita bisa menyemangati diri kita sendiri untuk bisa maju dan berdamai dengan keadaan. Seperti itu ya Mbak Kinan. Ya, Mbak. Saya juga melewati banyak proses yang saya lakuin hingga hari ini. Betul banget, benar kata pepatah. Proses tidak mengkhianati hasil ya Mbak. Baik, selain itu, apakah ada masalah lain yang mungkin Mbak alami atau Mbak rasakan? Ya, karena itu, Mbak, saya jadi kayak khawatir aja untuk ke depannya saya mau kuliah atau bekerja. Karena kan saya pikir ya, temen SMP aja begitu, apalagi nanti saya ketemu temen di kuliah yang saya takutin ya itu. Terus saya coba mikir apa saya kerja juga, bingung mau kerja juga di mana. Baik, jadi kekhawatiran yang dirasakan Mbak Kinan tuh semenjak SMP ada di fase saat ini ya Mbak. Seperti kayak mau nyari jati diri saya kemana nih, saya harus kuliah di mana, saya mau kerja di mana. Seperti kayak apa yang mau saya jalani, seperti itu ya Mbak Kinan. Iya, Mbak, bener, bener banget. Kalau saya boleh tahu nih Mbak, Mbak sendiri tuh mempunyai fokusnya di mana? Apa kayak aku tuh lebih fokus di kuliah nih atau aku kayaknya pengennya langsung kerja deh? Gimana tuh Mbak? Kalau boleh jujur sih saya mau banget keduanya sih. Kalau disuruh milih juga saya tetap mau dua-duanya karena saya mau ngejar aja dua-duanya, Mbak. Saya bisa kan kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja gitu. Oh iya betul banget tuh. Apalagi kan sekarang kuliah bisa ngambil kelas karyawan ya Mbak. Jadinya kayak bisa untuk misalnya kan Mbak kerja dulu terus sorenya bisa kuliah seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oh gitu. Tapi saya kayak juga belum tahu sih Mbak mau ambil jurusan apa kalau kuliah gitu. Saya masih bimbang. Saya mau dua-duanya, tapi kayak kuliah jurusan apa saya nggak tahu, kerja di mana juga saya bingung gitu. Oh, baik. Tapi apakah Mbak Kinan sudah berkonsultasi atau berdiskusi kepada keluarga? Apakah sepertinya kayak orang tua Mbak memberikan masukan atau saran tentang Mbak harus kemana dulu nih, atau kuliah dulu atau kerja dulu gitu? Ya, saya sih udah mencoba diskusi ya sama keluarga saya, tapi orang tua saya baik lagi keputusannya di saya sih, itu katanya.
Nah, orang tua saya sih ngedukung aja sama kemana nantinya asal saya nyaman gitu Mbak. Baik, berarti Mbak Kinani sendiri nih di sini apakah sudah memiliki rencana ke depannya seperti kayak planning nih, aku mau kuliah di A jurusan B atau planning B, planning C, dan kayak saya kalau yang A nggak terjadi aku bisa langsung pindah ke B mungkin atau langsung ke C apa kayak gimana tuh Mbak? Apakah Mbak sudah memiliki rencana itu? Untuk plan itu sendiri sih saya udah kepikiran gitu ya. Kayak tapi baru sekedar kepikiran aja gitu, belum saya matengin banget. Saya kayak belum siap aja pendirian di kaki saya sendiri karena mungkin saya kan anak bungsu kali ya. Jadi saya merasa harus tanya kakak saya, orang tua saya. Tapi balik lagi ketika kakak perempuan saya atau ibu saya memberikan informasi ya dan saran serta masukan juga, kayak kadang nggak serak aja sama itu semua ya. Sepertinya hidup saya dipenuhi oleh kebimbangan ya Pak. Baik, tapi sejauh ini ada nggak sih plan yang sekiranya sudah Mbak Kinan jalanin gitu atau yang sekedar ditulis di note gitu untuk menjadi kayak ini kayaknya impian yang bisa aku capai deh seperti itu aku mau ini ke depannya. Nah, atau seperti planning-planning lainnya. Apakah Mbak sudah mempunyai planning tersebut atau rencana-rencana impian Mbak gitu? Ada sih kalau itu mah kayak saya nulis-nulis plan yang kadang saya rasa itu plan kayak gitu Mbak, kayak plan halu gitu. Oke, baik. Dengan plan itu sendiri yang sudah Mbak buat, bagaimana? Apakah plan yang udah Mbak buat tuh kayak memiliki gambaran ke depannya? Kayak di depan tuh Mbak bakal fokus untuk kuliah atau fokus kerja atau planning tersebut adalah emang udah Mbak rangkai, udah Mbak rencana untuk bisa menjalani kedua-duanya? Ada Mbak, kayak saya sejauh ini masih mencari universitas yang sekiranya cocok ya sama saya gitu. Tapi di sisi lain, saya sudah libur kelulusan ini, kayak saya juga ngambil nyari-nyari info lowongan pekerjaan sih, gitu. Baik. Baik, jadi kalau saya lihat dan mendengarkan cerita Mbak Kinan di sini, masalah yang Mbak Kinan hadapi eh, seperti kekhawatiran itu adalah datangnya dari diri Mbak sendiri kan. Nah, Mbak merasa walaupun keluarga mensupport diri Mbak, tapi merasakan semuanya adalah pastinya kan Mbak sendiri sehingga Mbak ngerasa kayak aku harus ngapain ya, aku harus kemana ya, aku harus jalani apa yang aku pilih itu tepat atau enggak. Seperti itu ya Mbak. Iya Mbak, betul banget. Kayak masih banyak aja kebimbangan yang saya rasakan. Baik, Mbak Kinan. Selain plan yang sudah Mbak buat tadi nih, menurut Mbak seberapa jauhkah plan itu akan berhasil? Ya, saya sih berharap ya plan tersebut akan berhasil 90% sih Mbak. Kayak walaupun di sini saya juga belum tahu pekerjaannya nantinya saya jalani. Kayak saya juga seperti setiap harinya gitu ya, kayak mencari informasi-informasi kampus yang cocok buat saya, ekonomi keluarga, dan tentunya juga kayak jurusan kuliah saya. Nah, ibu sama ayah saya juga menanyakan hampir setiap minggu, setiap hari tentang jurusan kuliah saya, mau di mana dan kemana. Nah, saya tuh kayak mencoba list di mana-mana ya, kayak merasa cocok nih dengan jurusan pendidikan guru PAUD. Kayak saya merasa cocok karena satu sisi saya suka dengan anak kecil. Terus tentunya belajar dan bermain dengan anak kecil bikin happy walaupun saya tidak saya tidak akan tahu berjalan dengan 100% hidup itu akan terus happy ya kan, Mbak? Betul, nih berarti jadi orang tua Mbak Kinan yang kalau saya lihat ya gitu, memiliki perhatian juga yang baik ya ke Mbak Kinan gitu menanyakan setiap harinya tadi, setiap minggu kayak mungkin mau kuliah di mana gitu, mau jurusan apa, atau mau kerja seperti itu ya Mbak ya kan seperti kayak apakah orang tua Mbak tuh setuju untuk eh, apa keputusan yang Mbak sudah buat tadi kan katanya Mbak udah mau kuliah di jurusan di universitas yang udah Mbak pilih dengan jurusan tersebut. Nah, apakah orang tua Mbak sendiri itu setuju atau bagaimana? Kalau tentang jurusan ini sih keluarga saya sih ya
fine-fine aja, tapi balik lagi dengan diri saya sendiri gitu. Kayak kalau memang nyaman silakan aja gitu, tapi ketika saya list beberapa kampus gitu, saya berasa cocok dengan kampus universitas terbuka, yaitu dengan mengambil kelas online, Mbak. Oh, jadi universitas yang udah Mbak list gitu dengan jurusannya adalah universitas terbuka ini dengan Mbak ingin mengambil kelas online ya Mbak ya. Oke baik, jadi Mbak Kinan memang sudah memiliki plan yang cukup matang ya menurut saya. Seperti mau kuliah di jurusan A, di kampus B, seperti itu. Sudah ditekan di hati lah misalnya kayak, ah udah fokus banget nih ke sini di titik ini, mau kesana kesini, seperti itu ya Mbak. Iya, betul, Mbak. Oke, baik Mbak Kinan. Mbak Kinan keren sih sudah mengetahui plan dan rencana apa nih yang sekiranya bisa Mbak Kinan lakukan di kemudian hari, di kedepannya, dan pastinya karena ada support sistemnya juga ya Mbak ya, karena ada orang tua, ada saudara gitu yang mendukung. Betul banget, Mbak. Karena support yang diberikan orang tua pasti benar-benar kita butuhin sih, Mbak. Kayak aku ngerasa kayak gitu saat ini. Seperti ini kan menjadi awal kehidupan aku ya ke depannya. Jadi kayak aku masa-masanya tuh sekarang kayak masih ngeraba-ngeraba gitu loh. Kayak butuh juga masukan sana sini yang bakal bisa jadi penolong aku. Itu. Hmm, baik-baik, bagus juga sih Mbak Kinan, karena kan kita harus butuh support dari keluarga ya, karena kedepannya tuh sangat berpengaruh untuk hidup kita gitu, balik lagi ke kita, balik lagi ke restu orang tua, itu sangat berpengaruh ya Mbak Kinan. Iya, betul, Mbak. Baik Mbak Kinan, apakah ada lagi yang dirasakan sama Mbak Kinan yang bisa diceritakan kepada saya? Ada sih sedikit, Mbak. Oh iya, boleh diceritakan saja Mbak Kinan dengan sukarela, dengan terbuka, agar kita bisa membahas tentang yang Mbak rasakan saat ini dan mencari tahu. Nah, ya Mbak. Jadi tuh gini ya. Yang tadi saya bilang, kayak saya mau ngambil kelas online. Jadi di antara ayah dan ibu saya berbeda pendapat gitu. Jadi saya bingung juga deh jadinya. Oke, baik. Karena jurusan tadi dan kelas online tadi, ayah dan ibu Mbak itu memiliki perbedaan pendapat gitu kan. Nah, bagaimana nih? Iya Mbak, betul. Oke, jadi menurut Mbak yang sudah Mbak tahu kan karena ada diskusi keluarga, perbedaan pendapat itu kenapa? Apa alasannya kedua orang tua Mbak berbeda pendapat? Jadi tuh gini, karena ayah saya setuju saya ngambil kelas online gitu ya. Dengan alasan nanti saya bisa sambil mengisi waktu dengan pekerjaan. Nah, tapi kalau ibu saya melarangnya sih saya ambil kelas online tuh karena takut saya semakin tidak memiliki pertemanan gitu Mbak katanya. Seperti online kan kayak bingung gitu ya temennya siapa dan relasi ke depannya akan mempengaruhi juga. Nah, saya juga bingung deh Mbak. Jadi ini. Oh, jadi perbedaan pendapatnya yang satu setuju, yang satu tidak ya Mbak, karena ada faktor lainnya. Nah, terus bagaimana nih Mbak Kinan menyikapi pendapat tersebut? Saya kayak berusaha aja meyakinkan ibu saya ya tentang kuliah online tersebut ya. Entah nggak tahu ke depannya saya yang akan kalah dengan komitmen saya apa gimana. Atau komitmen ibu saya yang akan menang. Saya sih merasa apa sih anak bungsu seperti saya yang tadi saya bilang maju salah, mundur salah. Jadi bagaimana ke depan aja sih yang saya akan ikuti saja alurnya. Oke, baik Mbak Kinan. Tapi jika suatu saat nanti nih kenyataannya adalah Mbak harus mengikuti kemauan orang tua Mbak atau ibunya Mbak nih, apa Mbak bisa menerimanya dengan sepenuh hati? Apakah Mbak bisa menjalankannya dengan rasa senang, dengan sukacita? Apa Mbak malah memiliki rasa kecewa dan sebagainya? Gimana Mbak? Jujur sih saya belum tahu ya Mbak ke depannya gimana. Mungkin sih saya masih merasa akan kecewa karena apa yang saya inginkan tidak bisa tercapai sesuai kemauan saya gitu, Mbak.
Baik, kalau boleh saya memberikan sedikit masukan ya Mbak tentang apa yang Mbak inginkan, apa yang menjadi plan dan rencana Mbak ke depannya, dan Mbak merasa semua plan dan rencana yang udah Mbak tulis, yang udah Mbak impikan bisa terjalan dengan uh, berhasil, dengan bisa Mbak jalani dengan sendirinya, maksudnya kayak Mbak berdiri tangguh gitu di atas impian Mbak. Nah, terus menurut saya tuh jalani dulu sesuai apa yang rencana dan impian-impian Mbak. Karena kalau nantinya Mbak menjalani impian yang bukan Mbak mau, itu kedepannya Mbak akan merasa kayak menyesal, takutnya seperti itu, kayak nggak seneng saya ngejalani ini, bukan ini yang saya mau, seperti itu Mbak. Jadi menurut saya jalani aja apa yang Mbak senangi, jalani apa yang Mbak rencanakan, jalani aja semua sampai bisa tercapai sesuai dengan harapan dan impian Mbak ke depannya. Seperti itu Mbak. Iya Mbak benar. Rencana saya juga sih nantinya mencoba yakinin ibu saya bahwa mau kuliah online pun tidak menjadi masalah gitu ya. Karena mau gimana pun nanti ke depannya rezeki sudah diatur sama yang di atas. Nah, setiap kita juga memiliki tujuan hidup yang pastinya akan ada jalan. Benar kan Mbak? Iya, betul sekali Mbak Kinan. Tapi kalau boleh tahu nih, seberapa pentingkah kuliah untuk Mbak Kinan sendiri? Menurut saya sangat penting Mbak, karena zaman sekarang siapa sih Mbak kerjaan yang tidak melihat dari gelar, benar gak? Jadi menurut saya ilmu, gelar, terus sekolah menjadi alasan utama juga bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Baik, memang betul Mbak Kinan. Karena tuh belajar tidak ada ujungnya. Selama masih kita bernafas, kita masih harus terus belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu kita yang kita miliki ini bisa bermanfaat dan membantu kita dalam apapun. Seperti itu ya Mbak Kinan. Iya Mbak. Baik, berarti saya sudah melihat dari diri Mbak sendiri di sini bahwa Mbak Kinan itu sudah bisa mengatur dan merencanakan hal pribadi yang menjadi tujuan Mbak Kinan, seperti Mbak Kinan mau ke depannya mau kemana, mau kuliah di mana, jurusan apa, mau sambil kerja juga, atau meskipun tadinya belum tahu ya mau kerja di mana, tetapi Mbak Kinan sendiri itu di sini sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus karena bisa mengontrol dan mengelola diri Mbak sendiri, memplanningkan diri Mbak mau kemana, mau kayak meyakini diri, kayaknya aku bisa kok berada di titik ini gitu, dan semua itu karena berkaitan dengan diri Mbak Kinan sendiri. Mungkin uh, kurangnya Mbak merasakan kayak sesekali ada cemas atau khawatir ya gitu ya Mbak, yang berjalan seiringnya waktu gitu munculnya. Iya Mbak, betul. Kadang kayak saya merasa cemas aja, jadi kayak bikin overthinking aja sih Mbak. Iya Mbak, bukan Mbak aja, saya juga suka overthinking. Nah, tapi kalau saya boleh tahu nih, ada cara khusus nggak sih Mbak yang Mbak lakukan kalau lagi mengatasi kecemasan atau overthinking nih yang Mbak Kim rasakan? Gimana sih cara untuk kayak, aku kalau lagi overthinking atau cemas tuh aku bisa melakukan hal ini gitu. Itu gimana Mbak? Apa tuh? Ya, yang saya sih akan lakukan ya, maaf Mbak. Saya ngomongnya karena saking seriusnya banget. Saya sih seperti lebih memikirkan hal yang positif aja ya. Kayak terus lebih percaya diri aja, jauhi omong-omongan yang tidak enak didengar juga. Lalu yang penting tidak tidur di atas jam 11 sih, karena di atas jam 11 biasanya sih otak saya suka ngajak overthinking gitu Mbak. Jadinya suka begitu deh. Iya betul banget tuh Mbak. Emang tuh gak bagus ya kita tidur malam, satu emang menyebabkan untuk kita berpikir overthinking karena mungkin kayak seharian tuh kita udah berpikir dan malamnya harusnya tidur tapi kita masih terus diajak berpikir otaknya, jadi sehingga memikirkan apa yang tidak seharusnya kita pikirkan, karena itu juga overthinking tuh nggak bagus ya Mbak untuk kesehatan, kayak jadinya memikirkan hal yang seharusnya nggak terjadi tapi kayak kita pikirkan tuh jadi kayak bikin gitu kan, kayak ada apa sih, kenapa kita harus memikirkan hal-hal yang tidak harusnya kita pikirkan. Kalau menurut Mbak Kinan tuh yang Mbak Kinan lakukan
sudah benar atau belum sih? Kalau dari segi suka overthinking sih pastinya belum sih Mbak. Karena saya akui gitu ya, di sini karena tidur malam jadi begini. Oh, Mbak Kina jadi sering tidur malam ya. Eh, Kenapa Mbak Kina suka tidur malam? Akhir ini sih suka gitu Mbak, tidur malam. Oke, kalau boleh tahu tuh larut malamnya jam berapa? Ya jam 1 atau jam 2 sih Mbak kadang-kadang. Wow, pagi juga ya. Kalau boleh tahu aktivitas apa sih yang Mbak lakukan sehingga Mbak bisa tidur di atas jam 12 gitu bahkan menjelang pagi? Ya karena sih saya udah nggak sekolah gitu kan, udah lulus. Makanya saya tidak memiliki aktivitas apapun, tanggung jawab di pagi hari untuk sekolah. Sehingga kebiasaan malam hari yang bikin saya insomnia adalah scroll-scroll TikTok gitu Mbak. Oh, iya, iya, iya. Memang nih kalau saya boleh bilang tuh TikTok adalah menyebabkan kita berpikir overthinking ya, Mbak ya, berpikir terlalu berlebihan gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, saya kan juga maksudnya suka ya TikTok gitu ya, Mbak. Kalau saya ngerasain apa, terus di beranda saya tuh kayak pas banget apa yang kita rasain gitu. Jadi kayak makin bikin overthinking seperti itu ya, Mbak. Iya Mbak, bener banget. Makanya saya suka overthinking akhir-akhir ini. Nah, lalu karena Mbak jadi overthinking, jadi menimbulkan kecemasan yang akhirnya juga kayak berpengaruh untuk kedepannya, apa sih yang Mbak Kinan bisa lakukan gitu untuk menghilangkan si overthinking dan kecemasan ini? Apa yang Mbak lakukan nih? Kalau saya sih untuk mengatasi insomnia tuh, saya sebenarnya sudah mencoba seperti kalau sore tuh melakukan olahraga atau workout gitu Mbak, biar saya merasa capek dan malamnya saya bisa tidur cepat, gitu. Berarti ada cara-cara tertentu yang bisa Mbak Kinan lakukan ya. Terus, kalau boleh tahu, Mbak Kinan melakukannya secara teratur atau bagaimana? Terkadang sih Mbak, semutnya dan seniat saya aja, tapi kadang hal itu berhasil sih. Oke, baik. Tapi kayak bagus sih Mbak Kinan, karena Mbak Kinan sudah memiliki kesadaran bahwa tidur malam memang kegiatan yang tidak boleh dilakukan secara terus-menerus ya Mbak Kinan, karena dapat mengganggu kesehatan badan kita juga, gitu ya Mbak. Iya Mbak, betul. Baik, karena hal yang dilakukan secara berlebih akan mengakibatkan hasil yang tidak baik juga. Nah, mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor Mbak Kinan suka overthinking karena pola tidur yang tidak benar, sehingga seringkali Mbak merasakan cemas yang tiba-tiba Mbak rasakan. Kalau menurut saya, jika Mbak Kinan melakukan aktivitas hidup yang normal dan benar, wajar seperti semula gitu, hal ini seperti overthinking, seperti cemas tidak dapat mengganggu kehidupan Mbak ke depannya. Menurut Mbak, apakah Mbak setuju dengan pernyataan saya? Setuju sih Mbak. Baik, jadi Mbak Kinan juga setuju ya untuk merubah pola tidur biar kembali seperti semula agar Mbak Kinan tuh tidak menjadi overthinking dan tidak akan menimbulkan kecemasan lagi. Setuju Mbak. Baik, karena Mbak Kinan sedang bersama saya di sini, Mbak Kinan bisa membuat perencanaan atau target yang bisa dicapai untuk kedepannya agar membantu Mbak Kinan kedepannya nih. Nah, sekiranya target atau rencana apa sih yang ingin Mbak Kinan buat? Yang pertama sih pastinya tidak tidur malam-malam lagi, karena membuat pola tidur saya jadi berantakan gitu. Iya, betul. Lalu yang selanjutnya, Yang kedua sih saya tidak ingin cemas dan khawatir, serta overthinking lagi yang itu dapat saya lakukan seperti lebih menggunakan waktu luang untuk belajar, karena kan saya mau kuliah gitu ya, atau berdiskusi dengan keluarga saya agar saya merasa lebih dekat aja dengan keluarga. Dan yang pastinya juga saya lebih ingin meyakini diri saya sendiri agar dapat fokus dengan semua target dan impian saya di depan gitu, Mbak. betul sekali. Semua perencanaan dan target yang telah Mbak Kinan buat itu betul banget. Pas untuk diri Mbak Kinan. Karena yang tadinya fokus kita pada mengubah pola tidur, seperti pengen balik seperti semula. Nah, di sini berarti Mbak Kinan sudah
untuk kehidupan yang tadinya tuh tidak wajar. Mbak menjadi overthinking dan timbul kecemasan. Nah, saya yakin lambat laun pasti akan berubah karena kemampuan sendiri untuk merubahnya ya Mbak Kinan. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah yang saya akan mendukung Mbak Kinan dan semoga tuh kedepannya Mbak Kinan bisa menjalani rencana-rencana atau plan yang sudah Mbak Kinan buat di sini. Jangan berkecil hati Mbak Kinan karena Mbak Kinan juga bisa yakin dengan diri Mbak Kinan semua orang akan bisa mendukung semua keputusan Mbak Kinan nantinya gitu. Amin. Terima kasih banyak ya, Mbak. Baik, saya yakin banget dari niatnya Mbak Kinan melangkah untuk datang menceritakan semuanya kegundahan kerisauan Mbak di sini bersama saya. Berarti Mbak sudah memiliki niat baik kalau Mbak Kinan tuh mau merubah diri Mbak ke arah yang lebih baik seperti itu. Ya, Mbak. Oke, baik Mbak Kinan. Apakah ada lagi yang ingin dikeluhkan? Tidak ada, Mbak. Cukup. Sudah cukup nih. Berarti tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada sih. Baik, nah jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari konseling hari ini adalah Mbak Kinan sudah memiliki kesadaran bahwa Mbak Kinan juga memiliki rencana yang tepat untuk diri Mbak Kinan sendiri tentunya. Serta Mbak Kinan juga sudah sepakat bahwa kedepannya Mbak Kinan akan menjadi lebih baik untuk mengatasi semua permasalahan yang terjadi. Semoga Mbak Kinan bisa menjalankan rencana-rencana dengan baik agar mewujudkan impian Mbak Kinan yang sudah Mbak Kinan capai, yang sudah Mbak Kinan rangkai untuk Mbak Kinan capai nantinya. Jika Mbak Kinan nanti ingin kembali lagi untuk menceritakan apakah rencana yang telah Mbak jalankan atau Mbak rangkai Mbak plan ini bisa berjalan seperti yang harapkan atau sekadar curhat atau seperti Mbak mau ke Jakarta atau mampir ke rumah saya persilakan ya Mbak. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Kinan karena Mbak Kinan tuh sudah datang untuk konseling bersama saya di sini dan menceritakan serta mempercayai saya untuk mendengarkan cerita dan masalah Mbak. Makasih juga ya, Mbak, untuk waktunya dan semua saran serta masukannya. Iya Mbak Kinan, sama-sama. Berarti kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja konseling pada hari ini ya Mbak Kinan. Terima kasih banyak atas kesukarelaannya untuk bercerita kepada saya. Terima kasih juga ya, Mbak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Mbak Kinan.